Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Masyiral muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah Isya dan Tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah. Kembali pada malam hari ini di rumah Allah yang penuh dengan keberkahan ini, kita kembali memanjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita kesempatan, telah mengijabah doa-doa kita sejak mungkin bulan Rajab ya. Kita sama-sama disunnahkan untuk berdoa ya, sebagaimana para sahabat begitu merindukan bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga kita disampaikan bersua dengan bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang diberikan kesempatan itu. Olehnya tentu menjadi satu kesyukuran yang teramat sangat bagi kita semua yang hadir pada malam hari ini. Tak lupa mari kita menyampaikan salam dan salawat atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam pernah menyampaikan kepada kita sebuah sabdanya yang berkaitan dengan Ramadan ya. Qad ja'akum syahru Ramadan syahrun mubarak. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kataballahu alaikum siyamuhu. Kalian diperintahkan untuk berpuasa di dalamnya. Fi tuftahu abwabal jinan. Di bulan suci Ramadan ini dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu abwabal jahim, dan kemudian ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan juga kemudian dibelenggu syaitan-syaitan. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin, dan juga di dalamnya ada malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah. Di awal hadis ini disampaikan qad ja'akum syahru Ramadan syahrun mubarak. Sungguh telah datang pada kita bulan yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Berkah kalau kemudian kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka berkah itu maknanya adalah ziyadatul khair ya. Jadi bertambah-tambahnya kebaikan, bertambah-tambahnya nikmat. Pada malam hari ini ada satu di antara hikmah yang mungkin akan kita sampaikan, tentu terkait dengan masalah kesehatan ya. Satu di antara syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling banyak diteliti ya, di antara berbagai macam hikmah ya, yang diteliti oleh para ilmuwan, salah satu di antaranya adalah puasa Ramadan. Dan yang meneliti ini bukan hanya dari kaum muslimin, akan tetapi juga ilmuwan-ilmuwan dari orang-orang di luar Islam.
Dan begitu banyak hikmah yang ditemukan di balik dari puasa Ramadan ini. Kalau dulu-dulu ya, jadi sejak awal abad ke-20 ya, 1900-an awal itu betapa banyak penelitian yang dilakukan untuk mengungkap rahasia di balik puasa Ramadan. Baik itu hubungannya dengan penyakit-penyakit hipertensi, gula darah ya, kolesterol dan seterusnya. Maka ada satu di antara ya, beberapa waktu yang lalu yang cukup mencengangkan adalah ya, bahwa ada penelitian yang kemudian mengungkap tentang hikmah di balik puasa Ramadan ini, dan ini cukup mencengangkan dunia karena di antara semua penelitian-penelitian yang dilakukan, penelitian ini diberikan predikat terbaik ya. Jadi peraih hadiah Nobel. Nobel ini ya semacam penghargaan tertinggi di dunia penelitian yang luar biasa pengaruhnya bagi kehidupan. Ya, seorang ilmuwan Jepang yang bernama Yoshinori Ozumi ya, pernah kemudian mengungkap bahwa ternyata ya, kalau kita mengenal bahwa puasa Ramadan ini akan bersih-bersih dosa kita ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentu menjadi harapan kita semua ya. Bahwa sungguhnya puasa Ramadan ini salah satu di antara yang tentu kita menginginkan semua adalah dihapusnya dosa-dosa kita. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi ada bersih-bersih buku kita ya. Karena buku kita ini setiap hari dicatat amal-amal kita ya. Tentu di dalamnya ya sebagai manusia biasa tidak luput dari nokta-nokta hitam karena kehilapan-kehilapan kita, baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Maka sungguh satu keberkahan ya, hadirnya bulan suci Ramadan ini akan menjadi bersih-bersih catatan-catatan amal-amal yang buruk itu dari buku-buku kita ya. Semoga dengan demikian kemudian nanti kita akan mendapatkan di yaumul mahsyar nanti, kita akan diberikan buku catatan itu dari sebelah kanan kita ya, yang menunjukkan bahwa catatan kebaikan kita lebih banyak atau lebih berat dari timbangan keburukan kita, insyaallah. Nah tentu juga ternyata bahwa puasa Ramadan ini juga menjadi bersih-bersih fisik ya. Jadi Yoshinori Ozumi kemudian ternyata menemukan bahwa puasa Ramadan ya, jadi puasa yang dilakukan ya, jadi dia tidak mengenal Ramadan awalnya, puasa yang dilakukan kurang lebih 14 jam, 10 sampai 14 jam itu ternyata kemudian menjadi sapu bersih ya terhadap sampah-sampah di dalam tubuh kita yang menjadi buah ataupun hasil dari berbagai proses metabolisme di dalam tubuh kita. Jadi sebagaimana kalau kita lihat di dalam kehidupan kita pasti setiap rumah tangga itu akan menghasilkan sampah tiap harinya ya. Dan ini menjadi masalah besar ya, termasuk kota kita ini, masalah sampah ini. Ternyata di dalam tubuh kita juga setiap hari dihasilkan sampah-sampah metabolisme ini. Dan apabila itu bertumpuk dalam jumlah tertentu yang tidak mampu dibersihkan oleh tubuh karena banyaknya sampah-sampah ini, maka ini ternyata yang menjadi biang keladi penyakit-penyakit yang berbahaya. Salah satunya diantaranya kanker ya, menjadi menumpuk di dalam tubuh kita, menyumbat pembuluh-pembuluh darah kita. Kalau terjadi di jantung, terjadi serangan jantung. Kalau di otak menjadi stroke dan seterusnya. Maka ternyata puasa Ramadan ya, intermittent fasting ini selama kurang lebih 10 sampai 14 jam ya, dalam penelitian itu menjadi wahana yang paling efektif untuk membersihkan sampah itu secara alami. Nah, alangkah satu keberkahan yang luar biasa ya, bertambah-tambahnya nikmat dan kebaikan bagi kita dengan disyariatkannya puasa Ramadan ini bagi kita. Dan tidak sampai di situ saja ya. Jadi ini satu keistimewaan yang begitu luar biasa yang kemudian justru baru ditemukan ya, baru diungkap secara ilmiah jauh setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauh setelah perintah puasa ini disampaikan kepada kita. Jadi ini adalah satu keberkahan yang luar biasa bagi kita kaum muslimin. Kemudian penelitian terbaru yang sementara ini juga masih banyak dilakukan penelitiannya adalah bahwa ternyata puasa Ramadan ya, atau puasa yang dilakukannya termasuk intermittent fasting yang saat ini lagi booming ya. Jadi menghadapi kegemukan, penumpukan lemak, ada namanya intermittent fasting. Ada puasa yang kemudian ada jeda waktu kita tidak mengisi tubuh kita dengan kalori.
Maka itu ternyata satu efeknya adalah memperbaiki kesehatan usus kita. Secara signifikan ditemukan bahwa puasa ya dalam waktu tertentu ya, termasuk puasa Ramadan ini ternyata meningkatkan jumlah kuman-kuman yang baik di usus kita dan kemudian menekan kuman-kuman yang jelek efeknya itu. Apa efeknya kalau kuman-kuman yang baik ini kemudian menurun jumlahnya ya? Karena makanan yang barangkali berbagai banyak pengawet ya, kemudian jumlah lemak yang begitu tinggi di luar dari kemampuan tubuh untuk melakukan metabolisme, maka semua ini akan menyebabkan jumlah kuman yang baik dalam usus kita itu akan menurun. Apa efeknya? Salah satu diantaranya adalah sangat berkembangnya penyakit-penyakit autoimun ya, yang sekarang ini banyak terjadi, radang usus, kanker dan sebagainya. Nah ternyata dengan puasa Ramadan ini kemudian secara signifikan memberikan efek yang sangat baik bagi peningkatan kuman yang baik ini, otomatis kemudian akan menghindarkan kita dari penyakit-penyakit autoimun ya. Ini sudah terbukti secara penelitian ilmiah. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah, ini semua membuktikan bahwa ternyata di balik hikmah syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu ada begitu banyak keberkahan, ada begitu banyak nikmat kebaikan yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Satu titik tekan yang mungkin ingin kita sampaikan pada malam hari ini bahwa dari sini kita belajar bahwa ternyata di setiap syariat yang Allah berikan kepada kita itu, sekalipun secara kasat mata mungkin orang mengatakan bahwa itu memberatkan ya, memberatkan kita harus lapar beberapa jam, kemudian haus beberapa jam, akan tetapi ternyata di sana ada kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa sungguhnya ya dalam sebuah kaidah usul yang disampaikan oleh para ulama, haitsuma yakunu syar'u takunul maslahah. Di mana ada syariat yang Allah berikan pasti itu mengandung kemaslahatan. Dan ini harus menjadi keyakinan kita. Sebaliknya bahwa ternyata kalau ada larangan Allah di situ, maka sungguhnya banyak kemudaratan yang jauh lebih banyak dibanding kebaikan-kebaikan yang bisa kita ambil. Olehnya itu mari kita menjadikan puasa Ramadan ini untuk menjadi pelecut kita bahwa sungguhnya di balik semua syariat yang Allah berikan itu pasti mengandung kemaslahatan. Tanpa kita harus bertanya lagi, kalau kita diperintah dalam aspek-aspek ibadah misalnya, kita yakin semua ya, sholat, zakat, puasa, haji dan seterusnya. Maka di balik syariat Allah yang lain pun di situ pasti mengandung kemaslahatan. Makanan, minuman yang halal, ya, anak yang diharamkan, pakaian, termasuk kemudian seluruh persoalan-persoalan yang menyangkut syariat di dalam perkara-perkara muamalah, maka sungguhnya di sana pasti mengandung kemaslahatan sebagaimana kemaslahatan yang kita raih di dalam puasa Ramadan ini. Semoga puasa Ramadan ini memberikan sebanyak-banyaknya keberkahan bagi kita, dan puncak dari keberkahan itu adalah di saat kita diraihnya predikat ketakwaan yang merupakan buah dari terikatnya kita kepada seluruh aturan-aturan Allah yang kemudian diberikan kepada kita. Sungguh syariat Allah ini adalah dalam seluruh aspeknya telah diberikan kepada kita dalam semua hal. Maka tidak ada lagi sungguhnya yang dialpakan oleh Allah dalam bentuk syariatnya dalam semua aspeknya. Dan sungguhnya keterikatan kita untuk mengambil syariat inilah yang akan mewujudkan predikat ketakwaan yang hakiki. Dan itulah nanti yang akan berbuah keberkahan yang begitu banyak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Jika sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, mengambil semua syariat Allah untuk diwajibkan dalam mengatur seluruh aspek kehidupannya, maka keberkahan itu akan datang dari segala penjuru, baik dari langit maupun dari bumi. Dan sungguhnya inilah hikmah terbesar dari puasa Ramadan, yakni melahirkan ketakwaan yang dengannya kita akan mendapatkan keridhaan Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita, termasuk keselamatan kita dan seluruh masyarakat ini sungguhnya akan meraih kebaikan yang terbaik di saat kemudian kita terikat dengan seluruh syariat Allah untuk kita jawantahkan dalam kehidupan kita. Semoga ada manfaatnya. Dari kami mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.